Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi ja'ala Ramadan sahrul syam, sahrul Qur'an, wa sahrul mubarak. Anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Pemirsa siar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, tetap bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menjalankan ibadah mulia, ibadah puasa Ramadan. Bermohon agar ibadah Ramadan kita kali ini mendapatkan nilai dan value yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa siar Ramadan yang dimuliakan Allah, luar biasa. Dialog kita hari ini kita sengaja dari siar Ramadan mengundang untuk melakukan diskusi dan dialog tokoh-tokoh, pelaku-pelaku dakwah dan siar Islam di lingkungan Kecamatan Majelis Ulama Pesanggerahan. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat semua ini. Amin. Para guru-guru kami. Tentunya yang terhormat saya perkenalkan para pemirsa. Yang pertama Ustadz Muhammad Soleh, sarjana agama. Sehat Ngaji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah segar. Dia puasa nggak nampak puasa dia. Iya. Luar biasa. Ya, jadi karena sahurnya itu pas timingnya. Mudah-mudahan sehat terus. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Kecamatan Pesanggerahan. Yang kedua, akhina fillah guru kami Ustadz Firman Mashur. Ya, MA. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah sudah menyediakan waktu untuk mengisi di siar Ramadan. Yang ketiga Ustadz Fatullah Jamhari. Alhamdulillah sehat ya Ustadz Fatullah. Baik pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, ada sedikit diskusi yang ingin kami sampaikan. Kita lakukan yang tujuannya adalah untuk membangkitkan motivasi kita dalam mengisi kehidupan. Ya. Jadi selain kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita puasa, kita mendapatkan penetrasi pengalaman bagaimana dakwah itu dilakukan. Baik dakwah dalam segmentasi kemasjidan, baik dakwah dalam segmentasi kemasyarakatan, maupun dakwah dalam segmentasi ke generasi mudaan. Nanti para asatidz kita akan bercerita, memberikan informasi dari aspek-aspek tersebut, tentunya pada literasi nilai-nilai agama. Saya dari Ustadz Soleh dulu nih ya. Kira-kira di Majelis Ulama Pesanggerahan itu kinerja Majelis Ulama keterhubungan dengan masjid bagaimana itu, Kiai? Ya. Terima kasih Ustaz Hamzah. Amin. Alhamdulillah tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir nih, diberikan kesempatan dari MUI Kecamatan Pesanggerahan untuk bisa mengisi dialog di MUI Selatan. Bahwa kebetulan kami dari MUI Kecamatan Pesanggerahan yang selama ini sebelum Ramadan tentunya sudah mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentunya dengan kemasjidan atau lebih utamanya untuk menjalin ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Yang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah kita jalankan, walaupun memang bekerja sama tentunya dengan beberapa ormas keagamaan, ya, diantaranya juga Dewan Masjid Indonesia, DMI, ya, karena memang di sana itu ada kegiatan-kegiatan seperti ya yang biasa atau sudah banyak lumrah, yaitu sholat subuh gabungan, yaitu kita adakan memang sebulan sekali bergiliran antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lain. Jadi kebetulan di kecamatan kita itu ada 5 kelurahan, kelurahan Petukangan Selatan, Petukangan Utara, terus kemudian Ulu Jami, Pesanggerahan dan Bintaro. Nah itu setiap bulannya kita bergiliran dari satu masjid ke masjid yang lain, dari kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain gitu. Di samping memang di setiap kelurahan itu sendiri ada yang disebut dengan subuh gabungan juga. Cuman memang diadakannya setiap minggu biasanya. Iya, setiap Ahad, setiap hari Ahad itu diadakan subuh gabungan di tingkat kelurahan masing-masing. Cuma kemudian sebulan sekali di hari Sabtu digabungkan di tingkat kecamatan, dan alhamdulillah sudah berjalan ya, udah sekarang ini kira-kira sudah berjalan sekitar 3 tahun ya, sudah 3 tahunan sudah berjalan, dan mudah-mudahan bisa terus berlangsung. Tapi kebetulan memang dalam menyambut bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan,
kita tawakufkan sementara. Kemarin terakhir itu kita mengadakan istighosah karena memang kebetulan momennya itu istighosah dan doa bersama sebelum pemilu, pra pemilu. Jadi pra pemilu kita mengadakan acara istighosah dan doa bersama, semoga pemilu yang diadakan di negeri kita ini berjalan lancar, tiada hambatan atau apapun juga, yaitu kebetulan berada di Petukangan Utara di Masjid Jami Baitur Rahman, dan alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan ke depannya kami juga berharap bisa di kelurahan-kelurahan, walaupun memang belum semuanya di tingkat kelurahan itu mengadakan subuh gabungan, karena memang di setiap masjid tentunya ada kegiatan-kegiatan masing-masing ya. Apalagi harinya hari Ahad gitu ya. Itu rata-rata mereka Sabtu atau Ahad gitu, Sabtu atau Ahad itu mereka semuanya ada kegiatan. Jadi tentu kita mesti koordinasi betul-betul dengan pihak masjid gitu ya, atau musola. Kalau sebagai contoh sih kami di Petukangan Selatan memang karena memang itu berlangsung sudah lama, Ustaz. Karena memang berlangsung sudah lama juga mereka. Jadi kegiatan-kegiatan mereka di tingkat musola atau masjid yang ada di lingkungan Petukangan Selatan itu diadakan hari Ahad. Hari Ahad pagi. Nah, hari Sabtu pagi. Nah, kebetulan di Ahadnya itu kita keliling. Ya, itu alhamdulillah sekarang sudah mencapai ya sekitar 300 jamaah atau lebih lah gitu. Jadi kalau memang di situ kebetulan di lingkungan kami itu di Petukangan Selatan khususnya ya, itu di kelurahan itu ada 8 masjid dan 13 musola yang ikut subuh gabung, yang tergabung itu. Nah, itu kita bergantian dari satu musola ke musola yang lain, dari masjid satu ke masjid lain, setiap minggu dah berkeliling. Dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa, Ustaz. Minimal silaturahim kita. Kita saling mengenal antara pengurus musola, pengurus masjid yang satu yang berada di lingkungan Kelurahan Petukangan Selatan. Nah, ini alhamdulillah juga di kecamatan pun kita mengadakan, walaupun memang baru sebulan sekali. Karena memang kenapa sebulan sekali? Karena di lingkungan kelurahan saja udah seminggu sekali gitu. Kalau kita mengadakan misalnya setiap pekan, kasihan di lingkungan kelurahannya gitu. Jadi mudah-mudahan dari berangkat dari masjid ini kita berharap ada ukhuwah yang terbina di lingkungan Kecamatan Pesanggerahan minimal ya. Itu insya Allah akan terbina dengan baik. Itu aja. Subhanallah. Jadi pemirsa siar Ramadan yang dimuliakan Allah, Majelis Ulama Jakarta Selatan, apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Shaleh tadi itu adalah sebuah wujud aktivitas pengembangan keumatan. Jadi masyarakat Islam itu diberdayakan pemahaman beragamanya melalui media kuliah subuh. Saya yakin konten-konten isinya adalah tentang keilmuan, motivasi ibadah, dan lain sebagainya. Subhanallah. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut. Dan Ramadan ini stop dulu ya? Tawakuf. Karena memang menyambut bulan yang mulia ya, Ustaz ya. Baik. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan kepada Ustaz Muhammad Shaleh dari MUI Pesanggerahan kita dapat jadikan motivasi. Selanjutnya, selain MUI, DMI yang berhubungan dengan kemasjidan, pasti kita ingin melihat bagaimana masyarakat itu mendapatkan pola pengembangan, improvement dari lingkungan Majelis Ulama. Ya. Saya yakin Ustadz Firman Mahsur ini sudah pakarnya dalam membahas ini. Artinya, apa sih yang MUI Pesanggerahan itu lakukan untuk membangkitkan motivasi beragama masyarakat gitu? Padahal, Baik, terima kasih. Jadi, masyarakat ini kan sesuatu yang dinamis, terus bergerak, mengalami perubahan, baik terkait dengan kondisi zaman, kondisi waktu. Maka tentunya pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dari MUI, kita berusaha masuk ke berbagai lini, berbagai macam ruang lingkup, baik itu paguyuban, komunitas-komunitas sosial, RT dan RW, kita masuk situ. Dan salah satu jalannya memang yang menjadi andalan kita adalah program tadi, keliling subuh gabungan, dan itu ternyata membawa influen kalau bahasa kita, mempengaruhi. Ada orang-orang yang dari paguyuban datang. Nah, dari situ kita mengikuti para founding father kita, para wali-wali dahulu pembawa risalah agama kita ketika ke Indonesia, ke Nusantara. Mereka itu mereka itu sangat pandai melihat kultur budaya-budaya yang terjadi di masyarakatnya. Maka itu juga saya rasa mengikuti bagaimana Rasulullah SAW ketika melihat ada budaya yang baik, tradisi yang baik di satu kaum, seperti ketika
Nabi Musa diselamatkan itu kan oleh kaum Nasrani, itu kan dirayakan. Ini kan sebuah yang baik, bahkan kata Nabi, kami lebih berhak. Maka para ulama-ulama kita dan kita dari MUI juga melihat itu. Bagaimana kita menghidupkan tradisi-tradisi yang sudah dibangun oleh ulama-ulama dahulu, yang sempat terlupakan, apalagi dengan pengaruh media sosial. Sekarang kan pengaruh-pengaruh buruk itu sangat banyak. Maka kita memanfaatkan, mengangkat kembali tradisi-tradisi kultural yang sempat hampir dilupakan, seperti Nisfu Sa'ban. Ini dengan adanya media sosial, dengan adanya gerakan subuh keliling, ini semakin bertambah marak. Masjid-masjid Nisfu Sa'ban sudah mulai ramai. Kemudian ada tadi kami bicara juga di perjalanan dengan Kiai Soleh tentang budaya ruahan. Kemarin-kemarin sempat sepi, tapi sekarang sudah mulai ramai. Jadi itu merupakan salah satu upaya-upaya kita masuk kepada masyarakat yang heterogen, masuk kepada masyarakat yang dinamis untuk mengingatkan kembali bahwa ada nilai-nilai religius dalam kultur kita yang harus kita bangkitkan, dan mudah-mudahan itu menjadi semangat baru untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Itu mungkin yang kami paham. Luar biasa pemirsa. Bahasa terakhir itu mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Jadi memang sekarang ini kita pada situasi yang boleh dikatakan sedikit kritis. Banyak kaum muslim ya, Kiai Soleh ya, yang tidak maksimal mengamalkan ajaran agamanya. Makanya media kuliah subuh, media pengembangan kemasyarakatan, ini luar biasa. Jadi artinya MUI Pesanggerahan kondusif ya. Amin. Kemasjidannya kondusif, kemasярakatannya kondusif. Kita perlu juga mengetahui bagaimana nih generasi mudanya ini. Ya, saya berharap Ustaz Fatullah bisa memberikan gambaran apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Pesanggerahan ini dengan pengembangan ke generasi mudaan. Ya, Alhamdulillah Kiai. Itu kegiatan pemuda-pemuda di lingkungan Petukangan Selatan Pesanggerahan itu berjalan sungguh aktif. Karena memang ada pengajian yang diadakan dari MUI itu seminggu sekali, sebulan sekali. Bahkan kemarin menjelang datangnya bulan suci Ramadan sudah ditawakufkan. Ini kan sudah menjadi kebiasaan adat istiadat khususnya di tanah Betawi. Tapi insya Allah nanti ke depannya memang kita ingat dengan perkataan seorang pejuang kita, Insinyur Soekarno, berikan kita 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Insya Allah nanti dengan adanya nanti mudah-mudahan nanti dengan kesananya MUI Pesanggerahan akan berjalan dan penuh dengan keistiqomahan, terutama juga pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada pemuda-pemuda. Itu kan dimulai dari fikih-fikih dasar seperti kitab-kitab Safina, Sifatun Najah, nanti akan berjalan dengan lancar. Nanti insya Allah diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga ini nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangin umur kita ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Terus ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal soleh yang mengantarkan kita semua pada akhir hayat husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan Baik, memang masjid, masyarakat dan generasi muda itu adalah target dakwah kita. Kalau tadi Ustaz Firman mengemukakan bagaimana beratnya perjuangan Rasul untuk mengembalikan mekanisme umat, ya kita sudah punya metode-metode dan situasi-situasi. Jadi apa yang kita lakukan adalah perjuangan. Ya. Perjuangan yang memang kita lakukan di dalam proses mengembangkan masyarakat. Ya. Saya berharap generasi muda yang punya tantangan media sosial yang luar biasa di Petukangan ini, Pesanggerahan ini sungguh sangat terjaga. Ya. Terjaga oleh Majelis Ulama, terjaga oleh DMI dan lain sebagainya. Insya Allah dengan keterjagaan itu Ramadan ini akan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terakhir, mungkin dari salah satu atau sebagian sedikit-sedikit ini. Kira-kira nih di dalam memberhasilkan Ramadan di Kecamatan Pesanggerahan bagaimana ini metodenya? Memberhasilkan seluruh elemen dari kesatuan. Ramadan ini adalah satu media yang memang Allah, bukan hanya makhluk ya kita, tetapi Allah itu secara universal membentuk manusia semuanya menjadi baik. Maka tinggal kita menambah keilmuan-keilmuan mereka bahwa sadaran religius ini punya hikmah-hikmah yang besar ketika mereka kita sadarkan dengan apa-apa yang berasal dari Al-Quran, apa-apa yang berasal dari sunnah Nabi. Nah itu mungkin menambah pemahaman mereka. Mereka tidak hanya dipaksa, karena bahasanya kutiba, dipaksa, tetapi ketika ada pemahaman hikmah di balik hadis, di balik Quran oleh para mubalik-mubalik kita, karena punya media yang sangat luas juga ketika Ramadan dan besar, baik di kultum zuhur, kultum setelah tarawih, ya kan, kuliah subuh,
hampir semua kegiatan penuh dengan semangat itu, maka itu mudah-mudahan menjadikan kita semua orang-orang yang berhasil di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Pemirsa siar Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mendiskusikan agamis itu memang nikmat. Ayo. Ya. Selain nambah kekuatan iman, kita juga dapat pahala. Iya. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang ingin mengembalikan dirinya kepada Allah dalam kriteria husnul khatimah, dia harus rajin-rajin ngomongin Allah. Iya. Dan media ini, di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita ngomongin Allah. Pasti pembicaraan kita, pembicaraan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih Kiai Soleh, Sama-sama. Kiai Firman, dan juga Kiai Fatullah atas kesediaannya untuk mengisi channel Siar Ramadan MUI tahun 2024 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bajis Basnas DKI dan juga Bajis Basnas Jakarta Selatan. Khusus kepada para pemirsa Siar Ramadan, kalau berbuka puasa jangan lupa minum Albil Water. Ya, ini salah satu air umat Islam yang diproduksi oleh Habib Ali Al-Daidrus. Dia punya pesantren dan ini pengembangan ekonomi umat. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Saya rasa itu para asatiz atas waktunya, terima kasih. Mohon ridho, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.